Prestasi atlet NTT di kancah PON ke-20 Papua benar-benar mengharumkan dan mengangkat nama NTT ke tingkat nasional. Torehan prestasi itu diraih oleh atlet putri, masing-masing Susanti Ndapataka yang menyabet medali emas di cabang olahraga Muay Thai dan Yuliana Inadewa yang berhasil menyabet medali perunggu di cabang olahraga Wushu putri kelas 60 kg. Prestasi dua perwakilan NTT ini membuat bangga seluruh masyarakat NTT. Umbu Rudi, putra NTT yang sukses menjadi pengacara di ibu kota pun merasa ikut berbangga dan sangat antusias menyambut prestasi dua atlet NTT ini. Ditemui di sela bersantai di kantor Ikatan Motor Indonesia IMI, pengacara yang juga Ketua Kongres Advokat Indonesia Dewan Pimpinan Daerah DKI Jakarta ini dengan penuh antusias bicara tentang masa depan olahraga Nusa Tenggara Timur. Pemprov, kabupaten kota atau DPRD tingkat 1, tingkat 2 pasti sudah punya program. Dan ke depan semakin meningkatlah perhatian, program, baik dukungan keuangan dan dukungan kebijakan lain untuk pengembangan dunia olahraga. Mendukung secara politik anggaran bagi KONI baik tingkat 1 dan tingkat 2. Supaya teman-teman di KONI bisa bekerja dengan bagus dan maksimal. Mendukung cabur-cabur yang mungkin yang belum ada perkembangan apapun, coba didukung. Melihat potensi anak muda NTT, saya rasa di dunia tinju banyak. Dunia bela diri Muay Thai, Wushu. Ini yang tinju ini banyak yang sudah berpindah ke provinsi-provinsi lain. Di Bali banyak. Di DKI juga atletik banyak gitu. Dan provinsi-provinsi lain. Nah, ini kalau bisa ke depan yang potensi-potensi ini ditarik kembali ke NTT. Tapi dengan dengan prioritasnya adalah bagaimana mendukung mereka terhadap kehidupan mereka. Karena olahraga ini pun kalau bisa kita katakan, kita harapkan ada kemajuan, harus kita dukung juga lihat dari segi ekonomi mereka. Di mana mereka, kita sebagai manusia kalau kehidupan kita nyaman, prestasi pasti akan diraih dengan bagus. Lebih kepada itu, coba kita punya program mencari bibit-bibit baru. Jadi perhatian itu tidak menunggu atlet itu berprestasi baru didukung, tetapi kita mencari bibit-bibit baru di tingkat SD, SMP, SMA yang sudah menunjukkan ada bakat talenta ke sana, kita dukung. Nah, ini nih harus menjadi prioritas. Jadi tidak menunggu sampai itu mereka berprestasi baru kita melihat, merekrut dan mendukung, tapi lebih daripada itu pembinaan. Munculkan bibit baru, itu yang paling penting. Umbu Rudi tidak cuma bicara dan berwacana. Sebagai wujud kepeduliannya terhadap prestasi atlet NTT, pengacara yang akrab disapa Umbu Rudi atau Umbu Kabunang ini dengan spontan memberikan bantuan berupa biaya pendidikan kepada Susanti sehingga bisa melanjutkan kuliah di Universitas Kristen Artawacana Kupang. Sementara Yuliana dibiayai kuliah di Universitas Kristen Wirawacana Sumba Timur. Maka terima kasih kepada kedua universitas ini yang terbuka memberikan kesempatan dan peluang bagi para atlet berprestasi di bidang olahraga untuk mengasah kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Bantuan itu kan kecil, sangat kecil dan tidak berarti. Dan juga saya berikan kan dari kekurangan saya, bukan dari kelebihan. Tapi yang lebih dari itu semua adalah kita punya kewajiban dan tanggung jawab. Dalam artian saya pribadi kan melihat Susanti ini anak muda yang punya prestasi besar, dan saya sudah komunikasi dengan Susanti sendiri dan dengan pelatihnya Bung Angga. Ternyata Susanti ini sudah mendapatkan beberapa medali emas
dalam pertandingan-pertandingan eksibisi di mana-mana, baik di Bogor dan di wilayah lain, di Jawa Timur, gitu ya. Tapi sebelum itu saya hanya melihat dan membaca di media online, anak ini punya cita-cita kuliah, itu pertama. Jadi nyanyi itu aja. Ada yang menelpon saya, terus saya baca berita tuh, oh dia pengen kuliah, itu aja. Kalau gitu ya udah kita bantulah untuk kuliah, gitu aja awalnya. Jadi tapi semua itu adalah kewajiban kita sebagai masyarakat, bagaimana mendorong, apalagi saya juga orang NTT, mereka orang NTT, kita mendorong bagaimana olahraga adalah bidang juga yang bisa membawa nama harum NTT itu sendiri. Dan potensi-potensi di Nusa Tenggara Timur itu banyak anak-anak seperti ini. Hanya mungkin belum dilihat atau belum terdetek ya. Mungkin ke depan ya kita harap juga ada peran serta masyarakat, apalagi dengan Pemprov di sana ya, Pemda Kabupaten Kota, saya rasa sudahlah punya program ke arah situ. Semoga ke depan lebih baik gitu loh, demi kemajuan bersama. Supaya ada Susanti-Susanti lain lagi yang bisa berprestasi bagi NTT dan Indonesia. Dan saya lihat anak ini juga punya cita-cita setelah komunikasi, dia juga mau bermain di tingkat SEA Games atau di event-event dunia. Nah ini cita-cita yang besar ini. Semoga kita sama-sama kita sama-sama semua pihak kita dukung dia. Dan saya pasti akan mendukung ke arah situ. Lebih kepada itu semua, kita majukan bangsa lewat olahraga. Dan juga atlet wushu juga ada, si Alin. Nah Alin ini juga penerima perunggu. Nah itu juga sama kondisi ekonominya. Mereka pada dasarnya mau kuliah. Saya rasa lewat pendidikan ini kan akan mendukung masa depan mereka. Seandainya mereka sudah tidak berolahraga lagi, tidak aktif dalam dunia eksibisi olahraga Muay Thai dan wushu, mereka sudah punya ilmu lah. Minimal sumber daya manusia mereka punya sudah mampu nih bisa terjun ke dunia kerja gitu. Jadi saya terkaget-kaget juga ya. Ya saya juga pernah juga menikmati hidup di gubuk. Saya pribadi kan asal dari Sumba. Kami juga sudah bisa merasakan. Tapi dengan fakta kalau Susan dengan kehidupan ekonomi begitu menyedihkan, ya saya rasa mungkin salah satu faktor yang memotivasi Susanti untuk maju. Saya rasa itu. Ya ke depan saya rasa dari peristiwa ini pasti banyak lah. Saya dengar banyak juga masyarakat yang sudah mau membantu. Syukur. Saya juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu, menyumbang. Ada yang merenovasi rumahnya. Nah, ini sudah mulai. Ada yang memberikan biaya kuliahnya, ada yang memberikan mungkin merenovasi sasananya dan bantuan-bantuan lain. Itu yang kita harapkan. Tetapi semoga bukan saja Susan yang dibantu, mungkin atlet-atlet lain dan juga secara umum adalah kemajuan olahraga khususnya di Nusa Tenggara Timur. Nah ini kalau juga kami kan membantukan bagian kecil lah, tidak begitu berarti. Semoga peran serta dari masyarakat, keluarga besar NTT, khususnya pemerintah daerah, baik kabupaten kota dan Pemprov tingkat provinsi ya, pasti mereka sudah punya program lah. Mungkin kita lebih meningkat lagi agar bagaimana kita sekarang yang sudah dapat medali emas ada, medali perak ada, medali perunggu ada, semoga lebih banyak lagi lah, lebih berkualitas lagi,
lebih meningkat lagi pembinaan olahraga tersebut. Karena tidak lain dan tidak bukan akan membawa nama harum Nusa Tenggara Timur. Tidak hanya atlet, Rudi juga membantu membangun sasana olahraga bela diri Blazer di Sumba Timur. Umbu Rudi mengaku bangga dengan prestasi yang diraih atlet PON 20 tahun 2021 di Papua. Dia percaya semangat baja putra-putri NTT membuat mereka mampu mencetak prestasi meski harus berjuang keras dengan keterbatasan yang ada. Ini Susanti memang lahir dari alam. Dia lahir dari alam, hidup begitu keras. Saya rasa hidup dalam kemiskinan, tetapi anak ini mempunyai talenta semangat tinggi. Semangat juangnya tinggi nih. Bayangkan latihannya pohon aja ditaruh ban terus dijadikan sansak. Ini kalau bukan talenta dasar memang sudah punya skill tingkat tinggi dan semangat. Saya rasa susah. Banyak atlet juga dengan fasilitas mewah. Banyak juga yang gagal. Tapi kalau Susanti ini dapat taka ya, Susanti dapat taka. Ini apalagi kalau didukung dengan program yang bagus. Salah satu dia menjadi emas. Bukan saja emas sekarang, tapi bisa jadi emas 24 karat. Jadi emas murni dia ini anak. Makanya itu ini suatu yang luar biasa. Susanti dapat taka bisa berprestasi. Tapi dengan sasana di alam terbuka, rumah tidak layak huni, keadaan ekonomi morat marit. Aduh, ini berlian, ini berlian. Saya mengajak semua kita, ini kalau kita membantu tidak rugi dan memang layak diapresiasi tinggi anak ini dan juga atlet-atlet lain karena banyak berprestasi di NTT. Akhirnya Rudi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun dunia olahraga NTT. Prestasi Susanti dan Juliana hendaknya menjadi momentum untuk membangkitkan semangat generasi muda dalam mengharumkan nama NTT lewat bidang olahraga. Oke, sahabat RK yang berada di Nusa Tenggara Timur. Mari kita pergunakan usia muda kita dengan baik dan bermanfaat. Yang SD, yang SMP, yang SMA. Jadilah Susanti baru ke depan. Kalau punya talenta, punya kemauan, ayo ikut bela diri, ikut olahraga, apa saja olahraga itu. Semoga berprestasi, teruslah berlatih. Karena membuat nama harum bangsa dan negara dan tempat kelahiran dan orang tua salah satunya di dunia olahraga. Itu sangat bagus. Jadi kita boleh katakan bahwa tahun 2021 ini adalah Hari Kebangkitan Olahraga Nusa Tenggara Timur. Nah, ini momentum kita melihat kejadian kemarin tentang Susanti. Jangan lihat mobil yang ngangkut dia. Jangan lihat sasana yang buruk. Jangan lihat rumahnya yang buruk saja. Tetapi kembali inilah momentum kebangkitan olahraga Nusa Tenggara Timur. Mari sama-sama kita bahu-membahu. Para guru di tingkat SD, SMP, SMA. Lihatlah anak didikmu. Ada yang punya bakat, dukung mereka. Ada yang punya bakat, buatlah pertandingan-pertandingan baik sepak bola, atletik dan lain-lain. Fasilitasi mereka agar muncul Susanti baru yang membuat nama harum Nusa Tenggara Timur, membuat nama harum Indonesia bukan saja di tingkat nasional tapi dunia internasional. Yang pertama mau bilang terima kasih sama Tuhan Yesus sudah masih memberkati saya sampai saat ini. Terus kedua untuk Bapak Rudi Gabunang untuk bantuan lanjut kuliah, saya senang sekali. Tidak bisa ngomong, pokoknya saya bilang terima kasih banyak. Terima kasih juga sama orang tua juga. Ya, sama orang tua pastinya. Cuman saya belum kasih tahu orang tua itu saya dapat apa, cuma jadi kejutan. Halo Pak Rudi, saya pelatihnya Alin. Ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya atas apresiasi yang diberikan untuk Alin. Meskipun
walaupun cuman bisa menyumbang perunggu, tapi apresiasi Bapak sangat membantu untuk Alin dan semua keluarganya. Terima kasih banyak. Kita mau mengucapkan terima kasih banyak saja untuk Bapak Rudi Kabunang atas semua dukungan terhadap Susan, perhatian dan support. Sekali lagi kami mohon terima kasihnya. God bless you. Pada kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rudi Kabunang yang telah memberikan apresiasi buat saya dalam bentuk memberikan kuliah bagi saya. Terima kasih banyak Pak atas apresiasi yang begitu luar biasa. Saya sangat bersyukur. Terima kasih.